Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya sampaikan, di sini kita lanjutkan kembali materi sikap dan perilaku wirausaha. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang sikap, sekarang kita bahas tentang perilaku wirausaha. Jadi kalau sikap kemarin itu lebih ke arah bagaimana merespon terhadap suatu kejadian atau mungkin suatu masukan atau kritikan atau apapun yang ada di sekitar itu. Kalau misalkan sekarang perilaku itu adalah bagaimana cara menuangkan sikap tersebut atau bagaimana cara mengaplikasikan, bagaimana cara mengactionkan sikap yang sudah kalian lakukan kemarin atau sudah yang misalkan tanggapi. Nah, itu maka di sini itu di action kan atau diaplikasikan dalam sebuah perilaku. Nah, di sini perilaku wirausaha saya bacakan dulu adalah langkah dan tindakan yang dilakukan seorang wirausaha untuk menghadapi dan menyiasati apa yang sedang atau yang akan dilakukan terkait dengan usahanya. Jadi di sini lebih ke arah tingkah laku atau tindakan atau langkah ketika wirausaha itu menghadapi misalkan apa saja, entah itu hambatan atau mungkin kesuksesan atau apapun itu terkait dengan usahanya. Nah, jadi di sini kalau misalkan sikap kemarin lebih ke arah bagaimana meresponnya, maka di sini kalau perilaku itu lebih ke arah tindakannya. Nah, untuk menjadi seorang wirausaha itu banyak sekali perilaku yang harus dimilikinya. Di sini saya juga hanya akan memberikan penjelasan singkat beberapa contoh perilaku saja. Misalkan motif berprestasi tinggi, kemudian ada memiliki kreativitas, inovasi, komitmen, kemudian mandiri, berani menghadapi risiko, mencari peluang. Nah, itu akan saya jelaskan secara singkat beberapa contoh perilaku wirausaha tersebut. Kemudian langsung saja di sini yang pertama itu adalah motif berprestasi tinggi. Jadi seorang wirausaha itu harus mempunyai motif berprestasi yang tinggi. Nah, motif berprestasi ini akan menimbulkan yang namanya perilaku prestatif. Maksudnya apa? Yaitu suatu perilaku yang menunjukkan bahwa seorang wirausaha itu selalu ingin tampil lebih baik, lebih efektif daripada sebelumnya. Dengan kata lain, perilaku prestatif itu berkeinginan agar usahanya itu semakin berkembang. Jadi di sini seorang wirausaha itu harus mempunyai keinginan untuk menjadikan usahanya itu lebih baik, lebih besar, lebih berkembang, lebih sukses daripada sebelumnya. Itu harus dipunyai. Terus dengan mempunyai motif berprestasi tinggi itu akan berdampak pada apa yang dilakukan wirausaha tersebut. Misalkan saya ingin mempunyai konsumen yang banyak. Nah, maka apa yang dilakukan? Berarti di sini wirausaha itu misalkan mengembangkan bagaimana cara untuk promosi misalkan atau menjual barang yang banyak, terus kemudian memberikan diskon. Nah, itu juga adalah salah satu upaya bagaimana cara mengembangkan usahanya. Terus kemudian pokoknya intinya itu motif berprestasi tinggi itu bagaimana cara untuk menjadikan usahanya itu lebih berkembang, jadi bisa lebih baik. Atau dari segi performance, nah performance kerjanya itu seperti apa. Nah, di sini kalau dia lebih rajin misalkan, kemudian dia lebih mempunyai inovasi tertentu. Nah, itu juga salah satu motif berprestasi yang tinggi. Jadi seorang wirausaha itu harus mempunyai motif berprestasi yang tinggi. Atau mungkin bagaimana nanti dampaknya ke arah kreativitas dan juga inovasi. Misalkan kalian untuk mengembangkan usahanya, misalkan kalian menambahkan kualitas atau mungkin kalian memberikan inovasi-inovasi tertentu sehingga nanti berdampak pada perkembangan usaha. Nah, pokoknya yang penting motif berprestasi tinggi itu harus dipunyai. Kemudian selanjutnya adalah
Nah, memiliki kreativitas yang tinggi tadi sudah punya motif berprestasi. Nah, maka dampak selanjutnya terhadap kreativitas. Jadi seorang wirausaha itu harus punya kreativitas yang tinggi. Jadi kreativitas itu adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Jadi kreativitas itu kita itu bisa memikirkan atau menghasilkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru, sesuatu yang unik bila dibandingkan yang ada di sekitarnya. Itu adalah kreativitas. Jika Anda memiliki kreativitas yang tinggi, maka usaha yang Anda jalankan pun akan menarik minat masyarakat sehingga menimbulkan keuntungan bagi usaha Anda. Misalkan jajanan katakanlah, banyak sekali misalkan jajanan itu apa ya contohnya, misalkan kue. Nah, terus kue ini kalian biasanya bentuk kue itu bulat misalkan, maka kalian sedikit mempunyai kreativitas, mungkin kalian bentuk seperti apa, atau mungkin dari segi rasa biasanya rasanya itu cuma ini saja, maka kalian itu mempunyai kreativitas untuk mengubah rasa dari maksudnya varian rasa ya. Kalau rasa pokoknya itu tetap, tapi mungkin kalian tambahi topping atau apa, itu juga suatu kreativitas. Atau mungkin kerajinan, misalkan kerajinan yang biasanya standar, maka kalian tambahi seperti apa, itu kan memunculkan suatu keunikan atau berbeda dengan yang lain. Atau mungkin kalian menciptakan hal yang baru yang belum pernah ada sebelumnya, itu juga adalah kreativitas. Itu penting untuk dimiliki. Jadi kreativitas itu bisa memunculkan suatu yang baru atau menghasilkan sesuatu yang berbeda dari hal yang sudah ada. Itu penting untuk menjadi seorang wirausaha. Jadi hal yang berbeda itu mungkin dari segi tampilannya, atau mungkin dari segi rasanya, atau mungkin dari segi apapun. Nah, itu contoh kreativitas. Kemudian selanjutnya adalah inovasi. Jadi di sini kreativitas dan inovasi itu dua hal yang hampir sama tetapi sedikit berbeda. Kalau inovasi itu penerapan dari gagasan kreativitas tadi. Jadi inovasi tercipta karena adanya kreativitas yang tinggi. Misalkan di sini seorang berusaha harus memiliki perilaku yang inovatif atau mencari cara atau teknik baru membuat usahanya berkembang. Inovatif ini lebih mengarah ke dalam sesuatu yang khas, unik dari hasil pemikirannya. Jadi dia dari pikiran itu namanya kreativitas. Kemudian aplikasi pikiran itu berarti bagaimana cara menginovasi dari suatu hal yang sudah ada. Inovatif juga dapat diartikan dengan melakukan pengembangan atau penyempurnaan sesuatu yang sudah ada. Jadi kreativitas dan inovasi itu suatu hal yang hampir sama tapi ada sedikit perbedaan. Kalau kreativitas itu lebih ke arah gagasan, kemudian pemikiran, kemudian bagaimana mengaplikasikannya. Nah, maka di sini inovasi itu penerapannya. Terus kemudian inovasi ini biasanya lebih ke arah sesuatu yang sudah ada, kemudian bagaimana cara mengembangkan dan juga menyempurnakan apa yang sudah ada tersebut. Berarti ini inovasi di dalam dunia wirausaha. Jadi kalian selain memiliki kreativitas itu punyailah inovasi, sehingga kalian akan memunculkan suatu yang unik atau suatu yang baru meskipun barang itu sudah ada. Selanjutnya adalah selalu komitmen. Nah, selalu komitmen itu hampir sama dengan memegang teguh tadi. Jadi seorang itu memegang teguh atau menjaga komitmennya terhadap konsumen akan memiliki nama baik di mata konsumennya. Pada akhirnya wirausaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen dengan dampak pembelian terus meningkat, sehingga pada akhirnya tercapai target perusahaan, yaitu memperoleh laba yang diharapkan. Contohnya misalkan pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan konsumen, misalkan usahanya itu dalam bidang jasa misalkan, atau kualitas produk yang sesuai dengan harga produk yang ditawarkan. Jadi kalau misalkan harganya segini, kualitas standarnya segini, maka jangan mengurangi kualitas produk dengan harga yang tetap. Jadi kalau misalkan kalian ingin
produk itu lebih tinggi kualitasnya misalkan, maka harganya juga dinaikkan. Jadi komitmen lah, kalau misalkan harganya tetap, maka ya kualitasnya juga tetap, jangan ditambah atau dikurangi, itu sebisa mungkin. Terus kemudian penyelesaian bagi masalah konsumen dan sebagainya. Jadi di sini itu komitmen terhadap apa yang dilakukan. Jadi kalau misalkan kalian itu menyediakan layanan jasa, kemudian kalian itu sudah berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada konsumen, nah berarti kalian juga harus mengaplikasikan itu. Misalkan kalian melayani dengan apa ya istilahnya, dengan alokasi waktu, misalkan contoh sederhana saja, kalian melayani untuk buka jam 7 sampai jam 12 misalkan, maka harus komitmen, jangan misalkan jam 11 ditutup atau apa, itu nanti kadang bisa mengecewakan konsumen. Jadi punyailah komitmen terhadap pekerjaan kalian. Jadi komitmen itu juga harus diaplikasikan dalam setiap tindakan atau apa yang kalian lakukan di dalam wirausaha. Itu juga akan mengembangkan atau memberikan kepercayaan kepada konsumen, sehingga konsumen itu percaya terhadap apa yang kita berikan. Terus kemudian selanjutnya adalah mandiri dan tidak tergantung orang lain. Jadi sikap mandiri dan tidak tergantung orang lain itu juga penting untuk kita lakukan ketika kalian atau saya atau mungkin siapapun yang akan menjadi wirausaha. Jadi seseorang dikatakan mandiri apabila orang tersebut itu dapat melakukan keinginan dengan baik tanpa ada ketergantungan dengan pihak lain dalam mengambil keputusan, dalam bertindak atau mencukupi kebutuhan hidup. Pokoknya intinya tanpa ada ketergantungan dengan pihak lain. Kemudian kemandirian merupakan sifat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Wirausaha dapat bekerja dalam kelompok selama dapat kebebasan bertindak, mengambil keputusan kerja dan menentukan tujuan kelompok. Jadi meskipun di sini mandiri tidak tergantung orang lain, itu bukan berarti kita tidak boleh bekerja kelompok atau bekerja sama, tetap boleh. Tetapi di sini itu kita harus punya kemenangan atau bagaimana misalkan dalam sebuah kelompok kerja, dalam mengambil keputusan, dalam bertindak, itu juga harus mempunyai kemandirian tanpa harus tergantung oleh orang lain. Nah, itu juga salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Apalagi ketika misalkan suatu saat nanti kalian sudah menjadi bos misalkan atau pemimpin sebuah wirausaha, maka di sini kemampuan kalian untuk mandiri, mengambil keputusan atau apapun itu sangat dibutuhkan tanpa harus minta bantuan ke orang lain. Kalau misalkan seorang bos harus menunggu orang yang lain untuk mengambil keputusan, maka nanti juga akan berdampak pada usahanya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah berani menghadapi resiko. Ini sangat penting. Jadi wirausaha yang berkomitmen, kemudian punya tekad yang kuat, itu harus berani mengambil resiko. Jadi di sini mengambil risiko yang berani adalah kunci sukses dalam memulai usaha. Seorang wirausaha harus mempunyai keberanian dalam memutuskan suatu keputusan yang ada risikonya, harus bersiap menanggung risiko yang akan dihadapinya. Walaupun demikian, seseorang wirausaha juga dituntut untuk cermat, berhati-hati, dan memperhitungkan benar risiko yang akan didapat. Jadi seorang wirausaha itu kuncinya harus berani menghadapi risiko apapun yang harus dihadapannya atau apapun yang ada di hadapannya, dia hadapi. Itu salah satu kunci menjadi seorang wirausaha, karena kita tahu seorang wirausaha itu akan menghadapi sebuah hal yang tidak terprediksi, bisa berubah atau mungkin hari ini A besok B. Nah, itu suatu hal yang biasa dalam dunia usaha. Jadi intinya harus berani mengambil resiko, tetapi kuncinya itu harus benar-benar hati-hati dan juga cermat, harus diperhitungkan apa yang kalian lakukan atau bagaimana tindakan kalian dalam menghadapi risiko tersebut. Mengambil risiko perlu, tetapi menyiapkan bagaimana tindakan untuk menghadapi itu juga sangat diperlukan.
Jadi itu adalah berani mengambil risiko. Kemudian selanjutnya adalah selalu menemukan peluang. Jadi di pertemuan yang telah lalu juga sedikit saya singgung bahwa seorang wirausaha itu harus mampu menemukan peluang dimanapun itu dan dari manapun itu. Nah, kalau misalkan seorang wirausaha itu tidak mampu menemukan peluang, maka di sini akan sulit untuk menghasilkan sebuah usaha yang sesuai dengan, intinya akan sulit untuk menjadi seorang wirausaha yang baik. Nah, jadi di sini setiap wirausaha harus mau dan mampu mencari dan menangkap setiap peluang yang ada. Ia harus memanfaatkan setiap peluang. Peluang tersebut bisa jadi akan mendatangkan keuntungan bagi usahanya. Peluang bisa berasal dari mana saja, misalkan dari diri sendiri, dari masyarakat, lingkungan sekitar, perkembangan masa kini, atau dari hasil kerjasama dengan bisnis yang lain. Jadi di sini peluang itu bisa berasal dari manapun dalam keadaan apapun. Nah, sebagai seorang wirausaha itu kuncinya itu harus mampu menemukan peluang itu. Meskipun terkadang bagi orang lain itu tidak biasa misalkan, tetapi seorang wirausaha yang jeli itu dia akan mampu menangkap peluang itu. Misalkan seperti yang sudah saya contohkan, ketika sekarang misalkan terjadi pandemi, kemudian kebutuhan akan masker banyak. Nah, maka di sini mungkin ada orang-orang tertentu yang membutuhkan masker itu sebagai orang fashion misalkan, atau sebuah fashion. Nah, maka mungkin ada beberapa orang yang jeli, yaitu membuat masker dari bahan rajut misalkan. Nah, itu juga bagaimana cara menciptakan peluang di tengah keadaan yang seperti ini. Nah, itu juga salah satu perilaku yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Mungkin contoh yang lain banyak ya, silahkan bisa mencari sendiri. Terus kemudian yang selanjutnya adalah komunikatif. Nah, jadi di sini seorang wirausaha itu harus bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi wirausaha yang komunikatif akan mampu berkomunikasi, bergaul, bernegosiasi, dan mampu mengembangkan jaringan dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Jadi di sini itu harus mempunyai sikap komunikatif, bisa berkomunikasi dengan baik. Komunikasi itu tidak hanya sekedar bicara saja, tetapi juga bisa melalui media, entah itu media gambar atau mungkin media tulisan. Jadi bisa verbal, bisa mungkin visual dan sebagainya. Jadi nanti komunikatif ini selain sebagai seorang pribadi juga bisa dituangkan untuk bagian promosi. Jadi seorang wirausaha itu harus mempunyai perilaku yang komunikatif. Itu juga akan membuat usahanya itu menjadi lebih berkembang. Jadi dia bisa meningkatkan skill dirinya sendiri, juga bisa mengembangkan usaha yang dikelolanya. Jadi ini adalah contoh beberapa perilaku dari wirausaha. Silahkan mungkin kalian bisa mengeksplor atau mencari tahu perilaku wirausaha yang lain di berbagai sumber. Mungkin terima kasih untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Semoga apa yang kalian pelajari di materi sikap dan perilaku wirausaha itu bisa bermanfaat buat kalian ketika mungkin sekarang atau kedepannya kalian mulai merintis menjadi seorang wirausaha. Sudah, terima kasih untuk kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.